Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat serta dimurahkan rezekinya oleh Allah, amin. Kami ucapkan terima kasih Anda sudah mampir di channel kami Simbar Mayuro, serta memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Untuk selanjutnya yuk mari kita mulai. Kali ini kami akan mengupas tentang cerita rakyat yang begitu melegenda di tengah-tengah masyarakat sampai saat ini, di mana ada suatu kisah tentang legenda Lutung Kasarung. Ini adalah salah satu cerita rakyat yang begitu terkenal dari Sunda, Jawa Barat. Kisah ini menceritakan tentang perjalanan spiritual dan cinta sejati, serta mengandung banyak nilai moral dan budaya. Kisah Lutung Kasarung ini bermula di wilayah Tatar Pasundan, tepatnya di Kerajaan Pasir Batang yang dipimpin oleh Prabu Tapa Agung. Oleh rakyatnya, ia dikenal sebagai pemimpin yang arif dan bijaksana. Namun sang raja sudah mulai memasuki usia senja, oleh karena itu, Prabu Tapa Agung ingin mendaulat salah satu dari ketujuh putrinya untuk menjadi penerus tahta Kerajaan Pasir Batang. Sayangnya ia tidak memiliki satupun putra mahkota. 5 dari 7 keturunannya telah menikah dengan putra mahkota kerajaan lain. Mereka adalah Purba Dewata, Purba Endah, Purba Kencana, Purba Manik, dan Purba Leih Jadi. Prabu Tapa Agung harus memilih satu dari kedua putrinya yang masih tinggal di Kerajaan Pasir Batang. Mereka adalah sang putri sulung, Purbararang, dan putri bungsu, Purbasari Ayuwangi. Dengan pertimbangan matang, akhirnya pilihan Prabu Tapa Agung jatuh kepada Purbasari. Ia merasa Purbasari adalah sosok yang pantas menggantikan dirinya lantaran akhlaknya yang begitu mulia. Di samping itu, ia juga berhati lembut, ramah, dan suka menolong. Sementara itu, sifat kakaknya Purbararang sangat bertolak belakang dengan Purbasari. Ia adalah seorang yang pendengki, sombong, dan kasar terhadap orang di sekitarnya. Keputusan raja untuk mewariskan tahta kepada Purbasari dianggap bijaksana oleh rakyat Kerajaan Pasir Batang. Dengan segera, Prabu Tapa Agung menobatkan Purbasari sebagai ratu di hadapan para penasehat istana dan keenam putrinya, sebelum ia memulai hidup baru sebagai pertapa. Sesuai dugaan, sang kakak Purbararang marah dan tidak dapat menerima keputusan sang ayah. Menurutnya, sebagai anak sulung, dialah yang berhak menjadi pewaris tahta. Selain itu, calon suaminya yang bernama Raden Indrajaya juga mengutuk keputusan Prabu Tapa Agung. Raden Indrajaya sudah lama mendambakan hidup penuh kekuasaan dan kekayaan, hal yang diyakininya sudah di depan mata, tapi ternyata dengan mudah terampas. Purbararang pun bersekongkol dengan tunangannya untuk merebut tahta Purbasari. Mereka menemui seorang penyihir sakti bernama Nini Ronde dan memintanya untuk mencelakai sang adik. Nini Ronde memberi sebuah kantong berisi boreh, zat hitam yang terbuat dari tumbuhan. Nini Ronde memerintahkan Purbararang untuk menyemburkan boreh ke seluruh tubuh Purbasari jika ingin menyingkirkan sang adik. Purbararang sang kakak bergegas pergi menemui Purbasari untuk melaksanakan perintah Nini Ronde dan menghembuskan boreh tersebut ke tubuh Purbasari. Lalu seketika, muncullah sebercak hitam di sekujur tubuh Purbasari, hingga melepuh dan bernanah. Lalu kemudian raut muka Purbararang berangsur-angsur berubah. Ia tersenyum bengis rasa puas karena baru saja mencelakai adiknya sendiri. Bersama Raden Indrajaya, ia pergi menghadap Prabu Tapa Agung dan Permaisuri. Ia memberitahu kedua orang tuanya bahwa Purbasari telah dikutuk sehingga menderita penyakit aneh dan menular. Ia lalu bertanya, apakah mereka tidak khawatir akan keselamatan warga Pasir Batang jika Purbasari terus berperan sebagai ratu di istana. Prabu Tapa Agung yang pantang menyerah kemudian mengerahkan seluruh tenaga dan mengutus prajurit-prajurit istana untuk memanggil tabib ke istana, namun, tidak ada yang berhasil menyembuhkan Purbasari. Akhirnya, dengan berat hati, Prabu Tapa Agung mengasingkan Purbasari ke hutan. Karena sang ayah berhasil dihasut oleh Purbararang dan Raden Indrajaya, ditemani seorang patih kerajaan yang bernama Wak Batara Lengser, Purbasari pun pergi ke hutan belantara. Sesampainya di tempat yang aman untuk bernaung, Wak Batara Lengser meninggalkan Purbasari. Keajaiban Jamban Salaka. Pada saat yang sama, keributan melanda Kayangan. Seorang dewa bernama Sang Hyang Guruminda menolak permintaan sang ibu, Sunan Ambu, untuk menikah dengan seorang bidadari Kayangan. Ia hanya berkenan untuk menikahi perempuan yang memiliki paras secantik sang ibu. Sunan Ambu berkata bahwa anaknya tidak akan bisa menemukan wanita berparas secantik dirinya di Kayangan. Sang ibu menyuruhnya turun ke Buana Panca Tengah, sebutan untuk bumi, jika ingin menemukannya.